Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima mata kuliah anatomi dan fisiologi tumbuhan, kali ini kita akan membahas mengenai peredaran senyawa organik pada tumbuhan. Nah, materi ini sebenarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari materi minggu lalu, terutama pada bagian translokasi. Transport senyawa organik atau makanan, atau kadang sering juga disebut dengan istilah fotoasimilat, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, senyawa organik berupa bahan makanan adalah hasil fotosintesis yang ditranslokasikan melalui flow. Sedangkan translokasi di sini didefinisikan juga sebagai proses transport senyawa dalam tumbuhan. Selain phloem sebagai sarana pengangkutan, translokasi ini juga melibatkan media berupa getah phloem atau phloem sap. Nah, phloem sap ini adalah larutan aqueous yang kebanyakan tersusun dari sukrosa, walaupun tidak semua karbohidrat yang ditranslokasikan nanti berupa sukrosa. Phloem sap bergerak dari sumber gula, disebut dengan sugar source, ke pengguna gula atau sugar sink. Sugar sink di sini adalah organ tumbuhan, misalnya akar, kemudian tuber. Tuber itu adalah akar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan, misalnya pada umbi jalar, kemudian wortel itu adalah tuber ya, atau bulbus. Nah, kalau bulbus ini adalah bagian dari pangkal tangkai daun yang mengalami penggembungan. Misalnya kalau kalian lihat tangkai pada tanaman anggrek. Ya, sugar sink ini mengkonsumsi atau menyimpan gula. Istilah source dan sink ini harus kita perhatikan dengan benar ya. Source adalah organ yang menghasilkan dan atau mengekspor gula. Misalnya, organ penyimpanan pada fase ekspor ini biasanya adalah sel-sel companion di samping phloem. Kemudian daun dewasa tempat dihasilkannya sugar dari proses fotosintesis. Kemudian sink adalah organ non-fotosintetik, artinya organ yang tidak melakukan fotosintesis, yang tidak menghasilkan produk fotosintesis yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi terkadang sink dapat menghasilkan, dapat melakukan proses fotosintesis, tapi hasil dari fotosintesis tersebut tidak cukup bagi jaringan sink untuk pertumbuhan dan perkembangan, sehingga dia harus mendapatkan tambahan sumber makanan dari source. Nah, misalnya sink di sini adalah area apikal, area pertumbuhan awal dari tumbuhan, biasanya di pucuk atau di ujung akar. Kemudian pada buah muda, pada saat pembentukan buah, yang biasanya juga menjadi sarana penyimpanan makanan pada tumbuhan. Kemudian pada organ penyimpanan yang sedang berkembang. Misalnya tadi kita bicara mengenai tuber dan bulbus. Jaringan yang terlibat translokasi. Perlu dipahami ada beberapa jaringan di sini yang harus kita perhatikan fungsinya. Yang pertama ada yang namanya sieve elements atau tabung saringan. Translokasi gula dan material organik lainnya terjadi di seluruh bagian tumbuhan dalam phloem melalui sieve element. Sieve element adalah tipe sel khusus yang ditemukan pada tanaman. Sel ini tidak mengandung nukleus pada saat dewasa dan juga kekurangan organel seperti ribosom, sitosol, dan aparatus Golgi, sehingga memaksimalkan ruang yang tersedia untuk translokasi bahan makanan. Tapi, walaupun tidak mengandung organela-organela tersebut, sieve element merupakan sel hidup, berbeda dengan xilem yang merupakan sel mati. Di sini kita bicara mengenai phloem. Ada dua jenis sieve elemen utama pada tumbuhan. Ini biasanya dibedakan berdasarkan pengelompokan tanaman itu sendiri. Yaitu misalnya sieve elemen yang ditemukan pada angiosperm, tumbuhan tingkat tinggi, itu akan berbeda dengan sieve elemen yang ditemukan pada gymnosperm, tumbuhan tingkat tinggi primitif. Ya, nanti dari segi susunannya dia akan berbeda walaupun secara fungsinya di sini adalah sama. Bagian yang kedua adalah sieve plate atau lempeng saringan. Sieve plate adalah area berfori yang relatif besar dan tipis yang memfasilitasi pertukaran bahan antara sel-sel elemen.
Shift plate juga bertindak sebagai penghalang untuk mencegah hilangnya getah. Getah tadi itu adalah phloem sap ya, ketika phloem dipotong atau rusak akibat ulah serangga atau hewan herbivora. Nah, misalnya, jika kalian terkadang memperhatikan bagian batang dari tanaman-tanaman tertentu yang biasanya diserang oleh hama serangga, kalian akan melihat pada area perlukaan itu akan keluar semacam getah. Nah, itulah yang disebut sebagai phloem sap. Ketika mengalami cedera, protein yang ada di dalam phloem sap disebut P protein atau phloem protein. Ini biasanya dibentuk di dalam shift element, itu akan dilepas dari situs pembuatnya atau situs jangkar dan kemudian terakumulasi untuk membentuk gumpalan pada pori-pori shift dan mencegah terjadinya kehilangan getah di tempat kerusakan. Jadi semacam penambal. Dia akan menambal area yang luka atau rusak sehingga tidak lagi bisa ditembus oleh serangga atau faktor peluka lainnya. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar paling kanan ini, misalnya ada shift tube element, ini adalah area yang ini. Ini namanya shift element atau shift tube element. Kemudian area yang seperti saringan ini yang kita sebut sebagai shift plate, lempeng saringan. Nah, nanti sugar atau gula berupa sukrosa akan ditranslokasikan dari source, misalnya source-nya di atas, menuju ke sink. Misalnya sink-nya di bagian bawah. Bagian yang ketiga, companion cell atau sel tetangga. Setiap sel pada shift element biasanya terkait erat dengan companion cell dalam Angiospermae atau dan sel albuminus atau sel Starsburger dalam Gymnospermae. Jadi ini tadi perbedaan antara shift element pada Angiospermae dan Gymnospermae. Biasanya terletak pada companion cell-nya. Kalau pada Angiospermae itu biasanya kita sebut sebagai companion cell. Kalau pada Gymnospermae itu biasanya kita sebut sebagai sel albuminus atau sel Starsburger. Nah, berbeda dengan shift element, companion cell ini memiliki nukleus, sitoplasma, banyak ribosom, banyak mitokondria, sehingga dia dapat melakukan reaksi metabolik dan fungsi seluler yang tidak dapat dilakukan oleh shift element. Nah, akibatnya shift element dan companion cell ini akan saling berhubungan satu sama lain, biasanya dihubung melalui lubang kecil yang kita sebut sebagai plasmodit mata. Ya, jadi companion cell akan menyalurkan bahan-bahan mikroskopis yang dibutuhkan oleh sel shift element untuk hidup. Jadi proses aktivitas dilakukan oleh companion cell, kemudian hasilnya akan digunakan oleh shift element. Ya, dengan adanya plasmodesmata ini maka memungkinkan terjadinya transfer sukrosa, protein, dan molekul lain ke shift element. Companion cell di sini juga bertanggung jawab memfasilitasi pemuatan tabung jaringan dengan produk fotosintesis. Nah, jadi masuknya sugar atau fotoasimilat dimulai dari companion cell terlebih dahulu. Kemudian dari companion cell terjadi penumpukan fotoasimilat, baru fotoasimilatnya melalui plasmodesmata didifusikan ke shift. Baru dari shift kemudian ditranslokasikan ke jaringan sink, baru terjadi pembongkaran di jaringan sink. Ya, selain itu, companion cell juga menghasilkan atau mengirimkan sinyal seperti sinyal pertahanan dan fitohormon, misalnya jika diserang hama, kemudian akan diangkut sinyal tersebut melalui phloem ke organ sink. Yang keempat, parenkim. Yang kelima, sklerenkim. Nah, kita tahu parenkim dan sklerenkim merupakan jaringan pengisi dan jaringan penguat pada tumbuhan. Untuk parenkim, dia biasanya merupakan kumpulan sel yang membentuk filler, pengisi pada jaringan tanaman. Parenkim ini bertinding tipis dan fleksibel dan biasanya tersusun dari selulosa. Dalam phloem, fungsi utama parenkim adalah sebagai tempat penyimpanan pati, lemak, protein, serta tanin dan resin pada tanaman tertentu. Sklerenkim adalah jaringan pendukung utama pada phloem yang memberikan kekakuan dan kekuatan pada tanaman. Sklerenkim memiliki dua bentuk, yaitu serat dan sklerit. Keduanya digambarkan oleh dinding sel sekunder yang tebal dan biasanya mati setelah mencapai kematangan. Jadi fungsi sklerenkim adalah sebagai penguat sehingga struktur dari phloem akan kokoh.
Nah, ini misalnya kalau dilihat dari struktur anatominya, dari phloem, ya, kita lihat ada sheath tube-nya, kemudian ada sheath plate-nya, kemudian adalah sel-sel parenkim yang mengisi, kemudian nanti di sini ada sel-sel sklerenkim yang menjadi penguat, dan plasmodesma yang menghubungkan antara companion cell ke sheath element. Hubungan atau interaksi sourcing. Hubungan sourcing dapat menjelaskan arah translokasi phloem pada tumbuhan. Source menghasilkan karbohidrat lebih banyak daripada yang dibutuhkannya, sedangkan sink menghasilkan karbohidrat lebih sedikit dari yang dibutuhkannya. Ya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang tadi, sink memerlukan tambahan karbohidrat dari source. Ya. Walaupun pola translokasi dinyatakan dalam hubungan source ke sink, namun tidak semua source menyuplai gula ke semua sink. Beberapa source hanya menyuplai gula ke sink tertentu. Pada tanaman tertentu, misalnya jenis-jenis tumbuhan herbaceous, contoh di sini adalah pada sugar beet. Ini tumbuhan sugar beet, mungkin pernah melihat tumbuhan yang ini. Ya. Konsentrasi dan gradien gula bervariasi tergantung pada posisi daun saat sequence ontogeniknya. Mungkin kalau kalian ingat sequence ontogenik itu semester lalu ya, waktu kita bicara mengenai diagram daun, itu sequence ontogeniknya, tergantung di mana posisi daun tersebut, maka gradien konsentrasi gula juga akan berbeda. Proporsi sukrosa pada tumbuhan sugar beet biasanya diekspor paling tinggi dari daun intermediate atau daun hampir dewasa. Proporsi daun dewasa dan tua biasanya lebih rendah, kemudian proporsi daun muda paling rendah. Artinya daun intermediate menghasilkan lebih banyak gula dan mengekspornya. Daun dewasa dan daun tua lebih rendah, kemudian proporsi daun muda yang paling rendah. Kalau kalian perhatikan di gambar tersebut, misalnya daun intermediate itu ditunjukkan dengan warna hijau yang ini. Ya. Ini merupakan pengekspor gula paling tinggi pada sugar beet. Sebaliknya daun tua, kemudian daun dewasa, nah itu lebih rendah ekspornya, daun muda paling rendah ekspornya pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Nah, jalur sourcing ini sendiri biasanya mengikuti suatu pola yang tergantung dari yang pertama, jarak. Ya, jarak antara source dan sink sangat mempengaruhi jalur translokasi. Tentu saja semakin dekat jarak antara source dan sink, maka translokasinya akan berlangsung lebih cepat. Tergantung juga pada perkembangan organ tersebut. Kepentingan berbagai macam sink atau kebutuhannya terhadap gula akan berubah selama perkembangan pada tumbuhan. Misalnya, bagian akar dan pucuk merupakan sink utama selama pertumbuhan vegetatif. Biasanya mulai dari perkecambahan sampai pendewasaan itu biasanya akar dan pucuk akan menjadi sink yang utama pada tumbuhan. Pada saat pembentukan buah, ya, nah sekarang buah yang menjadi sink dominan. Jadi semua karbohidrat atau gula atau sukrosa yang dihasilkan oleh daun akan ditransfer ke dalam atau ditranslokasikan ke dalam buah sebagai tempat penyimpanan karbohidrat. Nah, makanya kebanyakan buah pada tumbuhan itu biasanya rasanya manis karena merupakan sink dominan tempat penumpukan sukrosa, dan sukrosa pada buah tidak digunakan. Ya, hanya disimpan. Berbeda dengan misalnya sukrosa pada daun muda. Itu biasanya akan digunakan untuk proses pendewasaan dan perkembangan daun tersebut. Material yang ditransport. Nah, selain produksi gula hasil fotosintesis, ternyata pada tumbuhan phloem juga berfungsi mentransport
substansi lain ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, walaupun memang konsentrasi solut yang ditransfer paling banyak itu adalah gula. Misalnya di sini komposisi dari phloem sap tumbuhan Ricinus communis. Kalau kalian perhatikan yang terbanyak tetap adalah gula, 80 sampai 106 mg per mililiter. Kemudian yang kedua adalah asam amino, kemudian asam-asam organik, kemudian protein, kemudian potasium, klorida, fosfat, dan magnesium. Nah, ini yang kita bicarakan di minggu kedua. Ini adalah senyawa anorganik yang ditransport, yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses perkembangannya. Tapi yang utama memang adalah gula sebagai sumber energi. Mekanisme transport sekarang. Nah, mekanisme transport pada phloem disebut juga dengan model pressure flow. Hasil fotosintesis atau photoassimilate ditransport dari source ke sink. Pada jaringan source yang terjadi adalah gula dipindahkan dari sel fotosintetik dan secara aktif menggunakan ATP dimasukkan ke companion cell dan sieve tube element. Jadi misalnya fotosintesis yang terjadi di mesofil pada daun secara aktif, misalnya ini jaringan mesofil yang mengandung banyak klorofil, ya, di sini dihasilkan gula. Secara aktif gula-gula pada jaringan mesofil ini akan dimasukkan ke companion cell. Dimasukkan ke companion cell dan sieve tube element. Kalau kalian mencoba membuka kembali mengenai struktur anatomi dari jaringan pembuluh pada tumbuhan, mungkin akan lebih jelas nampak di mana posisi mesofil, kemudian di mana posisi phloem-nya, ya. Disitulah gula itu akan dimasukkan biasanya menggunakan transport aktif atau memerlukan ATP. Setelah phloem terisi pada companion cell, dan sieve tube-nya, ya, akan terjadi penumpukan gula, ya, sehingga phloem sekarang menjadi bersifat hipertonik. Ingat kembali apa definisi hipertonik itu. Ya. Hal ini menyebabkan turunnya potensial solut di dalam sieve tube, kemudian turunnya potensial air di dalam sieve tube. Akibatnya, air dari dalam xilem, kita tahu bahwa xilem dan phloem itu selalu berdampingan, ya. Akibatnya, air dari xilem akan masuk ke dalam sieve tube elemen secara osmosis. Ya, karena tadi potensial air di phloem rendah, sehingga sedangkan potensial air di xilem tinggi. Akibatnya, air akan berpindah secara osmosis dari potensial air tinggi ke potensial air rendah. Masuklah ke dalam sieve tube elemen. Sebagai akibatnya, tekanan turgor pada phloem meningkat karena phloem terisi oleh air tadi. Nah, setelah phloem terisi oleh air, potensial airnya tinggi. Nah, sekarang sudah terisi, tekanan turgornya tinggi, pressure-nya tinggi, potensi airnya tinggi, maka solut atau phloem sap dari area tersebut akan dipindahkan ke area yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi terjadilah yang namanya pressure flow. Ya. Nah, sukrosa dan air dari source cell masuk ke dalam phloem. Di sini potensial solutnya akan rendah, potensial airnya akan rendah, sehingga air masuk ke dalam phloem. Setelah bercampur, maka tekanannya akan meningkat. Tekanan ini akan menyebabkan terdorongnya phloem sap ke arah sink. Nah, sekarang setelah phloem sap tadi sampai ke jaringan sink, ya, gula akan dikeluarkan dari phloem. Akibatnya, ya, gula dikeluarkan, akibatnya konsentrasi gula di dalam phloem turun. Ya, karena gula sudah dipindahkan semua ke sink cell, konsentrasi di sini menjadi rendah. Nah, sebagai akibatnya dia menjadi hipotonik. Nah, karena dia hipotonik, ya, potensial airnya tinggi, potensial solutnya tinggi,
air akan keluar secara osmosis dari phloem kembali ke xilem. Tekanan turgor phloem menurun. Jadi proses ini akan berlangsung secara siklus. Ya. Turun lagi, kemudian naik, turun lagi, sehingga terjadi sistem seperti pompa. Akan mentranslokasikan gula dari source ke sink. Jadi, larutan dalam phloem bergerak sepanjang gradien tekanan yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi solut antara source dan sink. Kalau kalian perhatikan, di sini ada perbedaan solut potensial, misalnya potensial air di sini lebih rendah, potensial air di sini lebih tinggi, sebagai akibatnya air akan masuk dari xilem. Hal ini akan mendorong solut ke arah sink, sehingga terjadilah proses pressure flow. Nah, sekarang bagaimana dengan sumber solut pada saat pengisian phloem atau proses loading di sini? Triose fosfat yang terbentuk dari fotosintesis di siang hari dipindahkan dari kloroplas ke sitosol atau sitoplasma. Pada malam hari, triose fosfat bersama gula yang terbentuk pada saat proses fotosintesis akan diubah menjadi pati, yang biasanya disimpan dalam bentuk pati ya. Kemudian bersama triose fosfat, pati tersebut diubah menjadi sukrosa. Peristiwa ini terjadi pada bagian daun mesofil. Pada area ini, pada area tempat terjadinya fotosintesis paling tinggi. Sukrosa kemudian dipindahkan dari mesofil ke shift elemen melalui pembuluh paling kecil pada phloem. Ya, peristiwa ini disebut dengan short distance pathway. Jadi, sukrosa hanya berpindah 2 sampai 3 sel pada proses ini, makanya disebut short distance pathway. Pada proses shift elements loading, gula ditransport ke dalam shift elements dan companion cell. Ya, jadi gula yang tadi sudah dikumpulkan masuk ke companion cell, kemudian melalui plasmodemata ditransport ke shift element. Gula menjadi lebih terkonsentrasi di dalam shift element dan di dalam companion cell. Tadi hipertonik ya. Setelah masuk ke dalam shift element dan companion cell, gula kemudian ditransport pada jaringan. Dari jaringan source ke jaringan sink. Translokasi yang seperti ini sering disebut dengan long distance transport. Jadi ada short distance pathway dan ada long distance transport. Ya, short distance itu dari sumber gula dari mesofil ke dalam companion cell dan shift element. Kemudian long distance transport dari companion cell dan shift element di source sampai ke sink. Pergerakan solut terjadi melalui mekanisme apoplas dan simplas. Perhatikan, apoplas dan simplas pada transport phloem sedikit berbeda dengan apoplas dan simplas pada transport yang terjadi di xilem. Nah, jika terjadi secara apoplas, yang dimaksud dengan di sini adalah proses transportasi secara aktif melawan potensial gradien kimia. Artinya, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, melawan gradien konsentrasi. Biasanya juga melibatkan sukrosa H+ symporter. Ini adalah semacam enzim yang berfungsi untuk translokasi. Energi yang dihamburkan oleh proton yang bergerak kembali ke dalam sel akan digabungkan dengan pengambilan sukrosa. Nah, misalnya di sini ada symporter, kemudian ada H+ ATPase, kemudian dengan menggunakan energi H+ ATPase ini dipaksa untuk keluar protonnya.
hidrogen keluar terpisah dari hidrogen ATPase. Ya. H+ ini kemudian akan menarik sukrosa ke dalam. Membentuk sukrosa H+ importer lagi. Ya, begitu sampai ke dalam, maka sukrosanya dikeluarkan, kemudian sukrosa H+ importer ini akan dipotong lagi oleh ATP dengan energi. Sehingga hanya akan keluar lagi, menarik sukrosa lagi, membentuk sukrosa H importer, kemudian dipotong lagi dengan energi. Dan selanjutnya, jadi proses transport seperti ini yang disebut sebagai transport aktif, memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi. Bukan konsentrasi hidrogennya ya, tapi konsentrasi gulanya. Jika terjadi secara simplas, kalau tadi adalah apoplas. Jika terjadi secara simplas, biasanya prosesnya tergantung pada spesies yang mentransfer gula selain sukrosa. Perlu adanya plasmodium mata terbuka antar sepanjang jalur transport, tergantung spesies yang memiliki companion cell intermediate. Jadi prosesnya, sukrosa dari mesofil berdiskusi ke sel intermediate, masuk ke sel intermediate, kemudian di sini, kemudian disintesis raffinose. Karena ukurannya besar, raffinose tidak akan bisa lagi kembali ke bagian sini, tidak bisa berdifusi kembali ke mesofil, namun akan didorong bersama sukrosa ke shift tube element, baru dari shift tube element mengalami long distance transport sampailah ke sink. Nah, sekarang setelah pengisian di source, pengosongan phloem di sink sekarang. Kalau tadi namanya loading, sekarang unloading, pengosongan. Ini terjadi di phloem bagian sink, pada jaringan sink. Terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, pengosongan sieve elements. Gula yang ditransfer meninggalkan sink element pada jaringan sink. Kemudian terjadi short distance transport. Setelah pengosongan sieve element, gula ditransfer ke sel sink melalui short distance pathway. Jadi tadi short distance pathway hanya melibatkan 2-3 sel. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi dari mesofil masuk ke companion cell dan sieve element, kalau sekarang dari companion cell dan sieve element ke jaringan yang memerlukan atau jaringan sink. Terjadi penyimpanan gula dan metabolisme. Gula yang masuk ke jaringan atau sel sink tadi dapat digunakan untuk proses metabolisme bagi pertumbuhan dan perkembangan jaringan tersebut, atau dapat disimpan sebagai cadangan makanan. Pengosongan phloem di sink juga terjadi melalui 2 mekanisme, apoplas dan simplas. Sama seperti pada loading, hanya kebalikannya, arahnya berkebalikan. Ya. Pada apoplas misalnya terjadi satu tahap transport dari sieve element atau companion cell ke sel sink yang bersambungan. Pada simplas melalui plasmodesmata. Umumnya terjadi pada daun dikotil muda. Kita ingat tadi daun dikotil muda masih merupakan jaringan sink. Dia belum menjadi source. Tugas. Cari hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berkaitan dengan sistem transport pada tumbuhan, kemudian kalian buat ringkasannya. Ringkasannya bisa kalian ambil dari bagian abstraknya. Ya. Jurnalnya bisa jurnal nasional, bisa jurnal internasional. Tolong untuk jurnal nasional kalian cek akreditasi jurnal tersebut. Ya. Kalian kumpulkan dalam satu file PDF jurnal dan ringkasannya. Jadi ringkasannya dulu di bagian depan, kemudian di halaman selanjutnya adalah isi jurnalnya. Jangan lupa merubah format nama file dengan nama kelas, kemudian name, kemudian nama kalian. Jangan lupa pula mencantumkan identitas jurnalnya.
Nah, biasanya dalam artikel itu sudah ada identitas jurnalnya, tapi terkadang tidak semua artikel mencantumkan identitas pada bagian halaman jurnalnya. Jadi tolong pastikan bahwa ada identitas jurnalnya. Seperti biasa, nanti dikumpulkan ke link presensi yang akan saya berikan di akhir slide. Sekian presensi dan pengumpulan tugas di link yang ini. Kemudian saya kasih waktu 1 minggu, artinya pengumpulan tugas paling lambat Jumat depan. Saya lupa tanggal berapa Jumat depan itu. Tanggal 25 ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WA. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.